Kajian Tahdzibul Akhlak meraih menggapainya udah untuk memiliki al-akhlakul karimah, dan syarat lah boleh disebutnya dia syarat untuk hal tersebut adalah bersih dari segala penyakit hati. Nah, sekarang ini masihnya tentang penyakit hati yang ke-10, yaitu ujub. Yang semuanya harus bersih gitu ya, harus bersih itu dari hati, ini segala penyakit hati. Masuk ke bagian akhir nih ya, bab ujub, yaitu mengobati ujub dengan secara spesifik ya, berdasarkan penyebabnya. Baru berapa? 3 ya. Yang satu yang ujub karena fisik, jasad, rupa, suara, pokoknya berupa fisik. Kemudian yang kedua karena kekuasaan, power ya, kekuatan. Yang ketiga karena akal, kecerdasan, IQ, yang ujub karena hal demikian. Nah sekarang yang keempat, berarti baru 3-nya, semuanya ada 8 nih. Yang keempat ujub karena nasab, garis keturunan. Itulah kitanya dalam bahasa kita ujub karena garis keturunan. Nah, tetanu berbangga hanya mengaku keturunan hayam muruk. Itu keturunan hayam pelung biasa-biasa ya tuh. Hayam muruk, hayam pelung, hayam Bangkok, sarua ada hayam atulah meni berbangga jadi keturunan hayam muruk. Berbangga turunan siapalah gitulahnya, ini bangga karena garis keturunan itu ya. Banyak memangnya yang demikiannya sehingga banyaklah yang mengaku-ngaku. Banyaklah yang mengaku-ngaku hingga mengaku-ngaku turunan Nabi. Ini kan semata-matanya garis keturunannya gitu yang dibanggakan. Ada yang mengaku, bahkan ada yang mengaku turunan Nabi, dan ya itulah dirinya merasa bangga. Kalau kepada Rasulullah SAW sendirinya, ada hadis yang ini nih, janganlah kalian mengkultuskanku. Masa lupa lagi nih ya, hadis riwayat siapa tuh yang janganlah kalian mengkultuskanku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Nah ini yang mengaku, karena kebenarannya sulit untuk di kebenarannya gitunya sulit untuk dibuktikan. Dari hari ini, kemudian bapaknya siapa, kakeknya siapa, buyutnya siapa, terus gitu ya, ternyata nyambung ke Rasulullah. Nah itu bagaimana gitu kebenaran hal tersebut itu bisa dibuktikan ya? Dan ternyata kan yang mengaku sebagai turunan Rasulullah SAW itu bukan hanya 1-2 orang, puluhan. Di mana-mana gitu, bahkan ada yang wajahnya nggak ada Arab-Arabnya gitu, ngakulah turunan Nabi. Ya ada sedikit pun lah gitunya, cek urang Sunda mah keureut, bahasana eta keursugan aya wajahna keureut Arab, enggak ada sama sekali, tapi ngaku turunan Nabi. Yang kemudian kenyataannya ya, ini terjadi kenyataannya entah apa ya, yang mengaku Nabi itu kemudian ya diagungkan, dikultuskan lah gitu intinya ya.
diagungkanlah oleh orang-orang, oleh pengikutnya. Dan mereka pun merasa berbangga lagi pengikutnya ini karena gitu ya menjadi pengikut turunan Nabi. Padahal menjadi turunan Nabinya pun kebanggaannya apa? Ya kan ujub itu bangganya, berbangga karena garis keturunan. Tadi kita rek turunan Gajah Mada, kerek gajah gajah naon lah pokoknya mah dibangga-bangga teuing turunan Gajah Mada. Anu kian santang aya anu kian lama, kian pasrah, kian larut pokoknya loba. Ya apa sebetulnya yang menjadi kebanggaannya itu apa gitu, apa hebatnya gitu ya menjadi turunan berdasarkan garis keturunan lah, garis keturunan bahkan yang menjadi keturunan Rasulullah SAW, keturunan Nabi ini kan yang banyak ininya kenyataannya di seluruh dunia, di kita juga banyak yang demikian yang mengaku turunan Rasulullah SAW. Padahal dengan pelajarannya mestinya kan ini dijadikan satu pelajaran bahwa istrinya Nabi Nuh itu celaka. Padahal statusnya kan istri seorang nabi. Ya, anak kandung nih anak Nabi Nuh juga celaka. Statusnya anak kandung Nabi Nuh. Nah ini kan mestinya menjadi pelajaran apa bapaknya, ayahnya yang seorang nabi bisa apa? Apa anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'annya, apa dia ini mulia karena anak seorang nabi? Kan enggak, celaka kenyataannya. Artinya tidak ada jaminan apapun untuk hal keagungan, kemuliaan, derajat tinggi sebagai anak seorang nabi. Itu kan sejarah sudah membuktikan demikian. Ya, apalagi kalau turunan siapalah yang bukan nabi nu tadi menurutnya nu turunan Ken Arok sugan Ken Dedes turunan apalah di Amerika ge aya Ken Norton atuh petinju tahun sabaraha. Nah ujub karena keturunan tadinya ini kalau yang barusan, karena ini realitanya saya lihatlah di apa namanya di media, di medsos yang seperti ini itu ada yang mengaku-ngaku karena saya yakin ini sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Dan kalaupun benar ini turunan Nabi, ini turunan keberapa? Geus laas atuh cek Sunda teh mah. Turunan keberapa gitu yang sekarang ini? Saya juga sama turunan Nabi Adam. Saya juga turunan Nabi Adam. Karena pada ini juga akannya berdasarkan hadis yang ini ya. Ada dua tanya yang ini, yang satu tentang orang-orang di akhirat itu mencari syafaat. Yang pertama didatangi Nabi Adam. Mereka mengatakan gitu ya, mereka datang kepada Nabi Adam karena Nabi Adam itu bapak kami. Masa bapak tidak mau menolong anaknya? Kemudian yang satu lagi yang ini tentang menyeberang titian atau jembatan jahanam, ya jembatan neraka. Ketika surga didekatkan, orang-orang yang beriman itu ya pasti ingin segera ke surga. Nah, ternyata untuk menuju surga itu harus menyeberangi sebuah jembatan, disebutnya jembatan jahanam karena di bawahnya itu neraka.
Nah, mereka juga minta yang pertama didatangi Nabi Adam. Tolong bukakan pintu surga itu. Ternyata Nabi Adam tidak bisa menolong. Padahal mereka menyebut, engkau kan bapak kami. Bapaknya tidak bisa menolong. Ya, bapaknya itu tidak bisa menolong. Iya, kata Nabi Adam itu, saya ini bapak kalian. Tapi ya, tidak bisa. Dua artinya, yang satu ketika diminta syafaat, yang pertama diminta Nabi Adam. Kemudian ketika surga didekatkan, orang-orang ingin segera masuk, intinya ingin segera masuk, pintunya masih ditutup, minta pintunya dibukakan juga kepada Nabi Adam. Alasannya, engkau bapak kami. Ternyata Nabi Adam mengatakan, ya seolah-olah begitulah, iya saya ini bapak kalian, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, dari itunya, dari kisah tentang Nabi Nuh tadi, ya, anaknya, istrinya, ya katakanlah tadi statusnya ini istri seorang nabi, kemudian Kan'an anaknya itu anak kandung anak seorang nabi, nggak bisa tidak bisa menyelamatkan apa-apa Nabi Nuh. Kalau sudah demikian, ya coba kita dipikir gitunya, dipikir, direnungkan. Seorang Kan'an gitu ya, seorang Kan'an, apa sih yang dia banggakan dari bapaknya seorang nabi dengan kondisi demikian? Apa mau mengatakan kepada Allah gitu nanti di akhirat itu, ya saya ini kan anaknya Nabi Nuh. Barangkali Allah mengatakan sama saja mau anak siapapun, karena setiap diri manusia itu akan nasib setiap individu manusia di akhirat itu ditentukan dengan amalnya masing-masing. Nah, maka ya inilah yang disampaikan oleh Rasulullahnya terkait dengan hal ininya, supaya tidak jadi ini, berarti supaya tidak jadi ujub dengan garis keturunan. Nah, Rasulullah SAW itu kan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarga besarnya, kepada secara khusus disebutnya Fatimah anaknya, I'mali ya Fatimah fa inilah amliku lakum minallahi syai'an yaumal qiyamah. Ini kepada anak kandungnya, apalagi garis keturunan yang hidup sekarang ini garis keturunan keberapa? Kepada anak kandungnya langsung Rasulullah beramal, kamu Fatimah, karena aku tidak punya kekuasaan sedikit pun atas kamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya katakanlah apalaginya bapak kita siapa? Alah, benar-benar sebetulnya anak seorang nabi pun kalau tidak karena amalnya sendiri celaka, dan contohnya sudah ada. Ya contoh yang jelas Kan'an, apa dia mau membanggakan bahwa dia anak Nabi Nuh? Yang kondisinya, yang keadaannya demikian, yang celaka di akhirat nanti bagaimana? Ya celaka. Saya kira kan tidak yakin, bukan saya kira, saya yakin anak Kan'an itu tidak bisa mengatakan kepada Allah, saya anaknya Nabi Nuh, supaya diselamatkan oleh Allah. Gak bisa. Ya tetap karena amalnya sendiri. Nah, ininya yang ke nomor 4 nih ya. Ujub karena garis keturunan. Nah, ujubnya itu dengan mengira bahwa dirinya, yang ujub dengan keturunan, bahwa dirinya itu annahu yanju bi syarafi nasabihi wa najati abaihi wa annahu maghfurun lahu. Dia merasa bahwa dia akan selamat dengan kemuliaan leluhurnya. Leluhurnya iya orang mulia. Ya, seperti tadi Rasulullah SAW, wah iyalah kalau Rasulullah itu orang mulia. Terus turunannya bagaimana?
Nggak ada karena gitu kemuliaan karena garis keturunan nggak ada. Ini berarti ini nih yang perlu digaris bawahinya. Kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan karena garis keturunannya, karena nasabnya. Wah, nggak ada, di dalam Allah tidak menetapkan demikian. Nah, orang yang ujub ini mengira dia akan selamat karena kemuliaan nasabnya, karena kemuliaan leluhurnya, dan karena keselamatan leluhurnya. Leluhurnya iya, mereka ini katakan orang yang mulia, orang yang derajatnya tinggi di mata Allah, orang yang terhormat. Ya benar, mereka bisa demikian. Kenapa? Leluhurnya itu menjadi orang yang mulia, yang terhormat. Kenapa? Ya karena amalnya. Nah, ini turunannya merasa hebat karena merasa mulia, itulah merasa hebat, merasa mulianya karena leluhurnya yang demikian. Nah, ujubnya itu annahu yazunnu annahu yanju bisyarafi nasabihi. Ya, mereka mengira bahwa mereka itu akan selamat karena kemuliaan turunannya, garis keturunannya. Wanajati abaihi, dan merasa karena garis keturunannya dan karena keselamatan leluhurnya. Jadi leluhurnya itu tadinya orang yang mulia, orang yang terpandangi. Mereka pasti selamat. Orang yang demikian ya, mereka itu yang selamat itu di akhiratnya. Nah, lalu turunannya katakanlah ininya merasa bangga, kemudian juga merasa akan selamat seperti leluhurnya karena garis keturunannya tadi gitu, karena merasa saya anak seorang nabi, buktinya sudah ada Kanan celaka padahal anak kandung. Nah, ini garis keturunan yang hari ini hidup, yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, andai itu benar juga terus ya, kalau katakan kalau ini benar turunan Nabi, kalau anak muda sekarang kan ngomongnya sawat gitu loh. Mau anak Nabi, mau anak siapa, ya terus katakan kita bukan demikian. Ya terus kalau benar anak Nabi bagaimana? Ya itu merasa dirinya mulia, merasa dirinya terpandang terhormat sebagai keturunan Rasulullah SAW. Padahal itu juga sudah sangat jauh. Hari ini kan generasi ke-15 manusia tuh ya. Ya sekarang ini kan manusia generasi ke-15-nya abad sekarang ya, generasi ke-15 di dalam hitungan dalam hitungan generasi manusia sejak zaman Rasulullah SAW. Generasi pertama itu Rasulullah dan para sahabat. Ya, para sahabat lah berartinya generasi kedua tabiin, generasi ketiga tabiin. Nah, kita ini generasi ke-15. Cek urang suana mah tadi alah geus laas atuh geus jauh teuing ti nabi nage, kalaupun benar itu keturunan nabi, wah geus jauh teuing atuh garis keturunan generasi ke-15 mah kalaupun itu benar. Nah, ujubnya itu karena merasa dirinya itu akan selamat karena kemuliaan garis keturunannya. Artinya leluhurnya memang terbukti orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpandang, terhormat, derajatnya tinggi di mata Allah. Nah, ini garis keturunannya merasa bahwa dirinya akan selamat seperti leluhurnya. Wa annahu magfurun lahu, ya sampai kepada seperti ini, merasa karena anak seorang atau garis keturunan orang-orang yang mulia, dia merasa bahwa oleh Allah akan diampuni dosanya karena anak atau turunan orang yang soleh, orang yang mulia. Nah, kemudian ini juga terbukti berarti ini ya. Ini terbukti, ini bukti juga gitu. Nah, ini bukti di dalam Al-Qur'an. Satu yang tadi Kanan anak kandung Nabi Nuh bahkan dipastikan celaka, sudah jelasnya Allah menerangkan demikian. Yang pertama kan Qabil, anak kandung Nabi Adam.
dia celaka. Nggak ada jaminan dia anak seorang nabi. Yang mencelakakannya adalah amalnya sendiri. Kalau Habil dia itu orang yang, ya itulah orang yang selamat, bahagia, beruntung. Kenapa? Habil sendiri mengatakan kan waktu mau dibunuh oleh Qabil, karena pengorbanannya, persembahannya ditolak gitunya, tidak diterima oleh Allah. Sementara Habil diterima. Habil mengatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu hanya mau menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sejak generasi bukan generasinya, sejak generasi manusia pertama sudah sama masalahnya, bukan soal siapa bapaknya, bukan garis keturunan siapa yang mana. Sama sekali itu tidak menentukan kemuliaan dan keselamatan seseorang. Di zaman Nabi Adam itu sudah terjadi, di zaman Nabi Nuh juga terjadi, dan seterusnya gitu ya, sama saja berarti inti masalahnya. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu Rasulullah SAW itu secara khusus tadinya menyampaikan, menasehati kepada anak kandungnya, I'mali ya Fatimah. Ada Rasulullah kan tahu sejarah, berarti dulu di zaman Nabi Nuh nasib anak Nabi Adam, di zaman Nabi Adam ya, nasib anaknya Qabil celaka. Kemudian di zaman Nabi Nuh anaknya Kan'an celaka. Jadi Rasulullah itu kepada Fatimah itu, aduh cik atuh maneh mau ulah beredar gitulah, maneh mau ulah. Baheula lagi ngeus kejadian tuh bapak nama Nabi. Sudah terjadinya, bapaknya seorang nabi. Ya, anak kandung mah keturunan langsung berarti anak tetenya. Bukan garis keturunan yang sudah terselang oleh berabad-abad, enggak, langsung itu anak kandungnya. Karena sudah ada buktinya. Ya, Rasulullah SAW itu jelas pastinya tidak menghendaki kalau anak kandungnya ada yang celaka seperti yang pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. I'mali ya Fatimah, beramalah kamu Fatimah. Ya, fa inilah amliku laki, bukan lakum tadi tanya. Inilah amliku laki syai'an minallahi yaumal qiyamah. Aku tidak punya kekuasaan, tidak bisa menjamin kamu apapun sedikit pun di hadapan Allah pada hari kiamat. Tentu substansinya sama, substansinya kita ambil substansinya. Dari hadis ini substansinya nasihat Rasulullah itu berlaku untuk semuanya, berarti i'mali ya beramalah. Jangan sekali-kali merasa mulia karena berdarah biru. Spiritus kali berdarah biru. Emang spiritus berdarah biru? Mun hijau pertalite. Hijau kebiru-biruan Pertamax. Emang berdarah biru itu apa maknanya? Ya lah karena manusia kan. Kalau wah ini berdarah biru garis keturunan ya dipujalah, dipujilah, dikultuskanlah berdasarkan garis keturunannya. Di mata Allah itu tidak demikian. Nah, ujubnya itu seperti ini, sekali lagi nih ya, ujub karena keturunan yang mulia, yaitu mengira bahwa dirinya itu mulia karena garis keturunannya, dan mengira bahwa dirinya itu akan selamat seperti leluhurnya. Juga mengira bahwa dirinya itu akan diampuni oleh Allah karena anak orang soleh, karena turunan orang-orang yang soleh. Nah, itu ujubnya demikian. Nah, sekarang mengobatinya. Wa ilajuhu, nah mengobati ujub karena garis keturunan, an ya'lama annahu mahma khalafa abahu
fi af'alihim wa akhlaqihim wa zanna annahumul hakun bihim faqad jahulanya kalau faqad jahula alah iya nih demikian nih sadarlah yang sing sadar ya sadarlah mesti mengetahui dan menyadari apabila dirinya itu tidak sama, tidak sejalan, berbeda dengan bapaknya, dengan leluhurnya dalam hal amal dan akhlak. Sekali lagi ini kan karena garis bin nasabi syarif, karena garis keturunan yang mulia gitunya, garis keturunan orang-orang mulia. Nah padahal ini yang harus diketahui dan disadari, jika orang tersebut berbeda dengan leluhurnya dalam amal dan akhlak, leluhurnya menjadi mulia itu karena apa? Kan bukan karena turunan leluhurnya, bukan. Leluhurnya itu menjadi orang yang mulia, tadinya terpandang, terhormat, derajatnya tinggi di mata Allah itu karena apa? Mereka pasti ini karena amal dan akhlak. Lalu ini turunannya merasa seperti tadi. Harusnya dia menyadari apabila dia berbeda dengan leluhurnya dalam hal amal dan akhlaknya, kemudian juga dia mengira mulhakun bihim, disamakan oleh Allah, disejajarkan, disakompet daunkeun, dianggap satu kelompok oleh Allah ya. Dianggap satu kelompok yang sejajar setara dengan leluhurnya, faqad jahula, itu adalah kebodohan. Tadi merasa bangga karena dirinya itu berdarah biru. Darahnya biru. Emang spiritus biru. Tadi banyak lah yang merasa turunan siapa gitu loh tadi. Turunan ayam, turunan gajah. Ayam muruk, gajah mada. Dan juga ini satu lagi yang bukti ini jelas nih, ini terbukti ya, bahwa bukan karena siapa leluhurnya, bukan. Satu lagi bukti, Bani Israel. Bani Israel itu turunan siapa? Ya Bani itu keturunan Israel. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub, itulah arti Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Ini juga bapaknya Nabi sama Bani Israel. Dan bagaimana nasib mereka? Ya celaka. Karena justru mereka itu tidak mengikuti tidak mengikuti amal dan akhlak bapaknya, leluhurnya yang mereka mulia itu karena amal dan akhlaknya mereka mulia. Mereka mulia bukan karena anak siapa di atasnya, enggak, kan sama saja. Bahkan kalau diurut ke yang paling awal tadi, Qabil celaka. Itu yang pertama celaka, padahal Qabil itu anak kandung Nabi Adam. Nah, contoh yang lainnya yang bukti gitu di dalam Al-Quran, Bani Israel. Sebutannya juga Bani Israel, jelas turunan Nabi Yakub. Bani Israel atau Yahudi itu juga gelar Yahuda, gelar dari Nabi Yakub. Mereka celaka bahkan sampai ke zaman Nabi yang terakhir, sejak ngalalakon bahasa Sunda namanya, sejak ngalalakon bersama Nabi Yusuf terus ke Nabi yang di bawahnya gitu kelakuan Bani Israel. Mereka merasa mulia dengan mendapat sebutan Bani Israel itu, mereka merasa
mulia. Bahkan di zaman Rasulullah tuh, di zaman Rasulullah yang itu Al-Maidah ayat seberapa 18 gitu. Ya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, Bani Israel semuanya sebetulnya. Bani Israel itu mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibbauh. Kami ini anak-anak Allah. Ya itu kira-kira ngaku nage lain turunan jelema ya, bukan turunan orang-orang mulia. Kami ini anak disadarkan lagi langsung ke Allah mulia gitu. Enggak, mereka mulia tetap celaka. Itu di Al-Maidah ayat berapa yang nahnu abnaullah wa ahibbauh. Kami ini anak-anak Allah, keluarga besar Allah. Tuh tinggal ditempel stiker nage keluarga besar Allah. Ada yang begitunya. Biasanya keluarga besar naon gitulah, dan stiker teh cuma yang tertinggi mah keluarga besar Allah. Bani Israel mengatakan demikian. Ya nahnu abnaullah, kami ini anak-anak Allah, wa ahibbau, dan hamba-hambanya, ya hamba-hambanya atau hamba-hambanya yang paling dicintainya. Ternyata tidak demikian. Kalau nggak salah kan lanjutannya ayatnya itu kemudian katakan Rasulullah kepada mereka, tanyakan lalu kenapa kalian disiksa? Itu lanjutan ayatnya yang tadi yang Al-Maidah seberapa 25 itu 18-nya. Itu orang Bani Israel kan mengatakan demikian. Nahnu abnaullah, kami ini anak-anak Allah dan manusia-manusia atau hambanya yang paling dicintai. Lanjutan ayatnya kan kalau nggak salah kan demikiannya. Tanyakan Muhammad kepada mereka, kalau demikian kenapa kalian disiksa? Tapi tetap dasar Bani Israel gitu, tetap merasa bahwa dirinya itu paling mulia. Bahkan kan nggak tanggung-tanggung ini disandarkannya pun anak Allah, bukan anak orang soleh, bukan anak seorang mulia, anak Allah. Mereka mengatakan tetap saja celaka. Nah ini kembali ke sini nih ya, nih cara mengobatinya. Mesti mengetahui dan menyadari kalau leluhurnya, bapaknya, kakeknya, pokoknya leluhurnya lah gitunya, orang-orang yang mulia, lalu dia ini berbeda dengan leluhur mereka dalam amal dan akhlak. Mana mungkin itu kan, mana mungkin mereka ini menjadi orang yang mulia dengan amal dan akhlak yang demikian. Dan kalau merasa disejajarkan, disamakan gitunya, dikelompokkan oleh Allah dengan leluhurnya, faqad jahula, ini suatu kebodohan. Nah karena yang dimulhakkan, dimulhakkan bahasa Arab tadinya disejajarkan, disamakan, di apa namanya oleh Allah itu di satu kelompokan lah gitunya oleh Allahnya, di satu kelompokan. Itu siapa? Bukan berdasarkan keturunan. Itu yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 69. Taeta nu dimulhak bahasa Arab namanya, itu baru disamakan, di satu kelompokan oleh Allah, yaitu neta awal ayatnya kan itu man yuti illaha war rasula, itulah yang akan menjadikannya seseorang itu dikelompokkan bersama. Allah menyebut ada 4 golongan. 1 minan nabiyyin, 2 wasiddiqin, 3 syuhada, 4 as-solihin. Ini baru di satu kelompokan oleh Allah.
Dan di awal ayatnya Allah menyebutkan bukan anaknya, bukan siapanya berdasarkan nasab, tapi man yuti'illaha wa rasulah, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya ini juga berlaku untuk di setiap generasi Nabi itu yang akan di satu kelompokan itu bukan berdasarkan nasabnya, tapi berdasarkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Benar-benar gak berarti sebetulnya ya, benar-benar gak ada artinya mau anak siapapun, mau turunan siapapun. Nah, artinya kan di sini ini masalah ujub, apa yang di yang itulah apa yang bisa kubanggakan. Kata maafku pun belum kau mengerti. Waduh, naon eta lain itu. Apa yang dibanggakan dari keturunan? Bukti sudah banyak lahnya tadi di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau demikian ya, ketika berbeda tidak sejalan dengan leluhurnya dalam hal amal dan akhlak, lalu mengira bahwa dia akan di satu kelompokan, akan disejajarkan dengan leluhurnya, ini suatu kebodohan. Wa ini tada bi abaihi famakana min akhlaqihimul ujub. Kalau benar mengikuti amal dan akhlak leluhurnya, ujub bukan akhlak mereka. Ya kalau benar gitunya, kalau benar gitu mengikuti leluhurnya, ini kan bangganya karena garis keturunan orang soleh ya, judulnya tata al ujubu bin nasabis syarif. Bangga karena garis keturunan orang-orang yang soleh. Tadi terutama yang mengatakan ininya, yang mengatakan keturunan Nabi, bangganya luar biasa gitu. Padahal itu pun ya tadi saya kiranya sulit untuk dibuktikan kebenarannya. Tanggung, padahal di Quran sudah ada buktinya, bukan lagi keturunan Nabi, bukan anak-anak Nabi, anak-anak Allah. Tah Bani Israel bahkan mengatakan demikian, tetap celaka. Kalau benar gitunya dia itu mengikuti leluhurnya, kalau benar sejalan dengan leluhurnya, maka ujub itu bukan akhlak leluhur mereka. Mereka kan orang soleh. Mereka menjadi orang yang soleh, orang yang mulia itu pasti bersih dari ujub. Ini malah ujub, tapi merasa sejajar, merasa sama, merasa dikumpulkan, disejajarkan dengan leluhurnya. Padahal kalau benar artinya ya mengikuti leluhurnya, ujub itu bukan salah satu dari akhlak mereka. Justru sebaliknya kebalikan dari ujub. Kenapa? Bagaimana leluhurnya itu bisa menjadi itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang derajatnya tinggi di mata Allah? Justru mereka itu orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu menganggap dirinya itu orang yang apalah namanya ya, orang yang bodoh, orang yang hina, orang yang rendah, bahkan terutama kalau itu di hadapan Allah, bukan hanya merasa mulia di hadapan Allah, tapi justru merasa hina di hadapan Allah. Mereka takut kepada Allah, mereka merasa hina di hadapan Allah. Dengan cara itulah mereka menjadi orang-orang yang mulia. Nah, bukan sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya. Di mata Allah dia merasa sama dengan leluhurnya. Nah, padahal mereka itu menjadi orang-orang yang mulia itu bil ilmi wa ta'ati wal khisalil hamidati. Mereka itu menjadi orang-orang yang mulia itu dengan ilmu, dengan ketaatan, tadinya dengan amal dan akhlak, al-akhlakul karimah. Bukan karena keturunan, bukan karena mereka itu anak atau keturunan siapa. Nah, kalau ingin mulia, ingin
ya terpandang, terhormat, derajatnya tinggi, maka nya bahasa asli mah fal yusyarrif, maka menjadi mulialah, bima syarafu, dengan apa leluhurnya itu menjadi orang yang mulia. Ya, hendaklah menjadi mulia itu dengan sesuatu lah gitunya, dengan sesuatu yang leluhurnya itu menjadi mulia. Mereka leluhurnya itu dengan apa, mengapa, bagaimana mereka ini menjadi orang-orang yang mulia, ya ikutilah. Menjadilah orang yang mulia dengan gitulahnya, dengan sesuatu atau dengan apa yang menyebabkan, menjadikan leluhurnya itu menjadi orang yang mulia. Yaitu yang tadi, dengan ilmu, dengan ketaatan, dengan amal dan al-akhlakul karimah. Dengan hal tersebutlah leluhurnya itu menjadi mulia. Mereka menjadi mulia dengan hal tersebut bukan karena anak siapa, bukan karena keturunan siapa. Nah, kemudian ada ayat yang dimuat di sini nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yaitu surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu ada laki-laki, ada juga perempuan. Nah, ini pun tidak bisa dijadikan ukuran laki-laki lebih mulia dari perempuan atau sebaliknya. Allah tidak menetapkan gitunya kemuliaan seseorang berdasarkan gender. Ya nama otak anggusnya begitu transgender. Transgender itu pindah jadi lu cinta. Si eta kelakuan operasi plastik biak sabaraha anger we atuh mau jadi awewe atuh kalau mau ge. Kami ini kan juga berarti di sini kami telah menciptakan kalian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini juga berarti kan tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Mau laki-laki, mau perempuan, sama saja. Bukan karena laki-lakinya mulianya seseorang, atau bukan karena gendernya lah gitunya, atau bukan karena jenis kelaminnya. Ya, maksud ayat ini la tafabuta fi ansabikum li ijtimaikum fi aslin wahid. Ya, bukanlah tidak ada perbedaan karena keturunan gitunya, karena keturunan. Kemudian juga Allah berfirman di wa faidatun nasabi wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian itu berbangsa, berada ya ras bangkitnya sebutannya ya, bangsa yang berbeda dengan ras yang berbeda, lita'arafu, agar kalian itu saling mengenal. Nah, dari dua ayat tadi, ya manusia yang Allah ciptakan itu ada dua jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Kemudian dari manusia yang Allah ciptakan itu tadi syu'uba wa qabaila, rasnya beda, dan tadilahnya kalau sebagai manusianya sama, semuanya manusia, tapi rasnya beda, yang kemudian oleh Allah diikat dengan bahwa mulianya manusia itu karena ketakwaannya, bukan karena rasnya. Kalau Bani Israel tadinya merasa mulia itu karena turunan, ya karena turunan Nabi Yakub. Kalau sekarang kan jadi banyak lah gitunya, dari dulu juga banyak sih, sudah terbagi menjadi banyak gitu ras manusia. Ada ras Arya, ada ras kuning, ada ras kulit putih lah sebutannya gitunya, sebutannya.
ada ras kulit hitam. Nah, memang Allah menciptakan demikian. Kemudian dari semuanya itu annasyarafa bitaqwa la bin nasab. Dari kenyataan yang demikian bahwa Allah menciptakan manusia itu beragam dari hal yang disebutkan tadi. Jenis kelaminnya terdiri dari dua gitu, laki-laki dan perempuan. Kemudian rasnya banyak. Nah, dari semua manusia yang Allah ciptakan berbeda-beda tersebut, Allah berfirman bahwa ketakwaan itu kemuliaan seseorang itu karena ketakwaannya. Yang tadilah mungkinnya kalau dirinci mah diantaranya karena ilmu, karena ketaatan, karena amal dan al-akhlakul karimah. Itulah yang menjadikan seseorang mulia. Atau dengan kata lain di ini yaitu dengan ketakwaannya kepada Allah. Di mana hal ini Allah sebutkan di surat Al-Hujurat yang masih ini apa namanya tadi surat Al-Hujurat. Di ujungnya kan Allah berfirman inna akramakum. Nah, dari kami telah menciptakan di awalnya tadinya ya ayuhan nas, wahai manusia, kami telah menciptakan kalian itu laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menciptakan manusia itu syu'uba wa qabaila, berbeda-beda tadilah rasnya dan sebagainya. Tapi pada akhirnya Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Dan yang tadinya di surat An-Nisa 69 ya. An-Nisa 69 di mana intinya orang-orang yang di ayat itu Allah menyebutnya orang-orang yang telah diberi nikmat. Ini ayat 69 tadinya surat An-Nisa. Ada 4 kelompok. Ya, 4 kelompok orang yang mulia, orang yang selamat, orang yang beruntung, orang yang berbahagia. Di ayat itu Allah menyebutnya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ini juga penjelasan dari surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu yang mana? Siratal ladzina an'amta, bahasanya di ayat Al-Fatihah itu ya, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah engkau beri nikmat? Nah, penjelasannya ada di surat An-Nisa 69. Nah, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat. Nah, ayatnya lengkapnya surah ayat tersebut seperti ini kan. Mayyuti'illaha war rasulah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mayyuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ma'a. Ini pakai ma'a nih ya, bahasa Arab nama. Faulaika pakai fa atau enggak itu di ayatnya? Ya pakainya, oh iyalah pakai, pasti pakai, harus pakai karena ini jawab syarat. Mannya syarat, jawab syaratnya jumlah ismiyah. Tah gitu itu bahasa Arab. jumlah jawab syaratnya jumlah ismiyah, wajib tuh pakai fa. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Padahal ini kan yang diminta waktu membaca garis miring berdoa. Membaca di situ bukan hanya membaca kan. Waktu membaca garis miring berdoa ketika membaca Fatihah di dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim itu kan siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa gitu kan yang orang-orang yang telah Allah engkau beri nikmat itu siapa? Ayat ini penjelasannya
faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin, yaitu kelompok nabi, kelompok siddiq, kelompok syuhada yang mati syahid, dan as-solihin orang-orang yang soleh. Berarti hanya ada 4 kategori orang-orang yang telah diberi nikmat teh. Ya, ada 4 kategorinya, ada 4 kelompok orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu. 1 kelompok nabi, 2 kelompok siddiq, 3 kelompok syahid, 1 lagi kelompok solihin, orang-orang yang soleh. Ulaika wa hasuna ulaika rafiqo, ayatnya kan wa hasuna ulaika rafiqo, dan mereka itu gila maknanya, mereka itu sebaik-baik kawan dekat. Mereka itu adalah sebaik-baik kawan dekat. Nah, padahal Allah sudah menjanjikan, itu janji Allah. Ma'a di ayatnya ya bersama, faulaika ma'a, itunya mereka itu akan bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Kapan? Ya kan bukan di sini kita bersama Nabi di sini, enggak. Yang bersama Nabi di dunia para sahabat. Dan ini kan bukan hanya untuk orang Islam, sama saja berarti dari tadilah generasi Nabi pertama pun di zaman Nabi Adam sama saja, yang akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, para syahid itu adalah yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dengan hal seperti itulah gitu seseorang itu menjadi mulia, bukan karena garis keturunannya. Dengan ini ya, dengan apa namanya contoh, dengan contoh yang mestinya itu kan jadi pelajaran, dengan contoh yang jelas di dalam Al-Quran. Bani Israel turunan Nabi, Kan'an turunan Nabi. Ada juga yang istrinya statusnya kan istri seorang Nabi, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Mereka tidak ada jaminan dengan status istri seorang Nabi, anak seorang Nabi. Nunggu anak Allah wah celaka. Mengaku keluarga besar Allah wah celaka. Tulis teh di jir stiker keluarga besar Allah, tempelkeun dina onta. Baheula kan onta mun kitu ayeuna. Dina mobil, dina motor teh ya stiker mun dibangga teh nempelkeun stiker eta era-era acan. Keluarga besar Allah. Bunga sieun cilaka. Hejo stikerna teh. Wantong. Saya sampai di sini nih ya, bangga ujub karena garis keturunan yang mulia. Pelajaran tadinya di Quran juga sudah cukup yang mestinya itu menjadi pelajaran. Ya ternyata kenyataannya kan sampai hari ini banyak itu yang ya kalau saya katakan mengaku-ngaku turunan Nabi meskipun entah kebenarannya, tapi kan dengan mengaku keturunan demikian mereka itu merasa ya orang yang mulia lah karena turunan Nabi. Dia merasa orang yang mulia karena keturunan Nabi dan memaksa, itulah bahasanya ya, dalam tanda kutip, atau memaksa orang lain pun memuliakannya karena dirinya turunan Nabi. Kalau salaman kan itu mun salaman tuh batur kieu pada mah semua orang harus cium tangan. Satu persatu itu cuma mah kieu. Padahal tadinya jelasnya
Tadilah nu di awal keturunan hayam wuruk kayak hayam waktu keruksak sejarah atau hayam wuruk itu sejarah Indonesia. Itu tidak kalau ya ada yang mengaku ya, sebagai hayam wuruk atau gajah mada atau mau gajah apalah sama aja. Ayo deh pada tadi Ken Dedes, Ken Norton, Ken Arok, Ken kan mau Ken iya tuh Wiro Sableng, Ken eta nu pemeran Wiro Sableng kayak gini. Nggak adanya garis keturunan. Nah, ini berarti kan pelajarannya dari bukti sejarah itu tarikh atau sejarah di dalam Al-Quran ya benarlah gitunya kalau menurut banyak ayatnya, kalau menurut banyak ayat bahwa setiap orang itu selamat atau celakanya seseorang itu karena amalnya. Ya karena amal dan akhlak lah nu ieu teh meureunna deui hadisnya ya tambahan nih. Ini yang ini juga populer juga hadisnya populer. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Nah ini dua hal yang disebut di hadis ini juga nih termasuk di sini nih ya, termasuk sesuatu yang suka dijadikan penyebab ujubnya seseorang. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat, maksudnya melihat di situ bukan melihat dengan mata. Allah tidak akan menilai. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan menilai seseorang berdasarkan ajsamikum fisik, termasuk fisik itu garis keturunan. Ya, termasuknya fisik itu garis keturunan gitu di dalamnya. Allah tidak akan menilai seseorang berdasarkan jasad, fisik dan harta. Walakin yanzurullahu ila. Nah, ya apa sih yang menjadi penilaian Allah dari seseorang? Walakin yanzurullahu, akan tetapi Allah menilai kalian itu walakin yanzurullahu ila, ya Allah akan menilai kalian itu berdasarkan a'malikum wa qulubikum. Walakin yanzurullahu ila a'malikum wa qulubikum. Tah eta teh ieu teh hate teh ieu tah. Hati ini yang dijadikan penilaian oleh Allah, amal dan hati. Hati teh garis miring ruh. Eta yang dinilai oleh Allah ini dari hati atau ruh itu apa bagaimana? Iya masalahnya bersih enggak dari penyakit hati? Itu jadi penilaian. Anggaplah kalau di hadis tersebutnya Allah menilai seseorang itu berdasarkan amal. Anggaplah ini amal jasad. Berarti bukan fisiknya dari jasad itu, tapi amal yang dilakukan oleh jasad, oleh fisik. Bukan fisiknya yang dijadikan penilaian, tapi amal yang dilakukan oleh fisik, oleh jasadnya. Juga Allah tidak akan menilai seseorang berdasarkan harta, tapi terkait dengan harta. Dua akan penilaian Allah terkait dengan harta itu dari mana, bagaimana cara mendapatkannya dan digunakan untuk apa? Terkait harta mah tetap itu kan amalnya yang dinilai. Amal terkait dengan harta, bukan jumlahnya yang dinilai. Bukan jumlahnya, artinya bukan kekayaannya, bukan jumlahnya, bukan kekayaannya, tapi tetap saja amal terkait dengan harta. Apa? Amal terkait dengan harta mah ya dua, bagaimana cara mendapatkannya dan kemudian digunakan untuk apa? Itu berarti amal dua nana. Cara seseorang mendapatkan harta kan beramal. Kemudian setelah didapatkan digunakan untuk apa? Itu juga amal. Tetap saja yang dinilai oleh Allah itu amal.
Ya, jadi hadis barusan itu kan innallaha la yanzuru ila amwalikum wala adzamikum. Bukan Allah menilai seseorang bukan dari harta dan jasadnya, tapi dari amal. Nah, ternyata kan dari harta dan jasad itu amalnya terkait dengan di mana amal itu dilakukan oleh jasadnya, dan yang terkait dengan harta pun amal yang terkait dengan harta, yaitu dari mana, bagaimana cara mendapatkannya dan kemudian digunakan untuk apa. Tetap amal yang dijadikan penilaian oleh Allah. Dan satu lagi adalah ila a'malikum wa qulubikum. Nah, ini bagaimana nih makna dari qulubikum? Iya, penyakit hati. Ini Allah menilai seseorang itu dari amal dan hatinya. Kalau penilaian hati seperti apa gitu dari Allahnya, Allah menilai hati seseorang itu bagaimana? Nah, iya masalahnya yaitu kalau di dalam doa Nabi Ibrahim doa Nabi Ibrahim itu di surat apa tadi? Asy'ara-nya Asy'ara 88 gitu. Nah, pokoknya sebutkan deh kalau ayat pokoknya malah kena salah wah. Nekat deh pokoknya nyebutin kalau ayat surat anu ayat sekian pakai lain. Aneh. Kalau malah itu yang Rabbi la tukhzini yauma yub'atsun. Wahai Tuhanku, janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan. Manusia dihidupkan kembali artinya di akhiratnya. Janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia itu dihidupkan kembali atau dibangkitkan. Illa man atallaha biqalbin salim. Ini yang selamat, yaitu orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang di situ bahasanya salim, hati yang selamat. Selamat dari apa? Iya, selamat dari penyakit hati. Itunya yang menjadi penilaian Allah mata. Ya apa tadi garis keturunan, bayar keturunan kian santang ke kian naon lah. Pokoknya lama. Tadi kian lama kian pasrah bae lah rek turunan eueuh garis keturunan nu ngaku keturunan Allah wae cilaka. Padahal geus dipasang stikerna keluarga besar Allah eueuh teu berlaku cek Allah eta mah. Allah tidak akan menilai eta nu tadinya ila ajsam itu termasuk fisik. Termasuk garis keturunan. Dengan kata adzam itu termasuk garis keturunan. Itu tidak menjadi penilaian Allah. Yang menjadi penilaian Allah itu adalah amal dan hati. Anggaplah meskipun amal itu juga amal hati sih sebetulnya ya. Ruh gitulah, hati garis miring ruh di sini ya. Yang menjadi penilaian Allah itu adalah amal yang dilakukan oleh jasad, amal yang dilakukan terkait dengan harta, amal yang dihisab oleh Allah yang dijadikan penilaian, dan hati. Nah, betul itu teh Asy'ara tadi teh. Asy'ara 88-nya. 87 sampai 89-nya rangkaian ayatnya. Atuh kali-kali bener no mending nyebutkan ayat teh salah. Ayo. Rabbi la tukhzini kan benarnya demikiannya bunyi ayatnya. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya ilaman atallaha biqalbin. Oh, tah geuning tu aya nu kaliwat yauma la yanfa'u malun wala banun. Oh iya, apalagi jelas. Itu juga sama soal turunan, soal garis keturunan. Wala tukhzini, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari manusia dibangkitkan atau dihidupkan kembali, dan tidak lagi bermanfaat wala yanfa'u malun wala banun, harta dan banun itu turunannya nyanda gitu kan jelas itu tidak lagi bermanfaat harta dan keturunan. Wala yauma wala yanfa'u malun wala banun. Nah, lanjutnya ke yang tadinya ila man atallaha biqalbin. Tah eta nu salamat mah. Nah, ternyata ini berarti penjelasan dari Rasulullah yang hadis yang barusan,
Ya di riwayat Muslim kalau nggak salah itu riwayat Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Jelasnya eta ayat eta hadis eta tegas begitulah. Apa yang menjadi penilaian Allah dari seseorang? Dengan bukti sejarah yang cukup lah gitunya yang sudah Allah muat di dalam Al-Qur'an. Bahkan sejak nabi yang pertama yaitu Qabil celaka padahal dia anak nabi, anak seorang nabi. Dan seterusnya lah, hanya ada beberapa contoh di dalam Al-Qur'an. Katalah tadinya sebagai tambahan dah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amwalikum. Ya, sesungguhnya Allah tidak menilai kalian berdasarkan harta dan fisik. Walakin akan tetapi Allah akan menilai seseorang itu berdasarkan a'malikum wa qulubikum. Sana mah ada kalau nggak salah ada dua redaksi teh hadisnya teh nu hiji di naon teh redaksi nanti. Walakin yanzuru lahu ila a'malikum wa qulubikum. Nah, ada satu lagi redaksi hadisnya yang agak beda dari dua yang disebut tapi intinya sama, benang merahnya sama. Yang menjadi penilaian Allah itu adalah amal dan hati. Tah bagian hati. Nah, iya kalau amal mah mungkin mudah kita pahami ya. Allah menilai seseorang kan dari amalnya atau apa yang dilakukan gitu, apa yang diamalkan ketika di dunia. Nah, kemudian yang menjadi penilaian Allah itu bukan hanya amal. Hadis ini menyebutkan dua, hati, satu lagi. Yang menjadi penilaian Allah bukan hanya amal yang dilakukan, tapi hati. Nah, terkait dengan hal tersebut itu tadi Nabi Ibrahim kan berdoanya demikian. Yang selamat itu adalah man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap kepadamu dengan membawa hati yang selamat, bukan hati yang bersih dinya, apalagi hati yang luka. Hati yang tersakiti. Hati yang selamat. Bahasanya nih bukan ya kan bahasa salim kan selamat, hati yang selamat. Itu kan pertanyaan, ya selamat dari apa? Tah yang mencelakakan mah, yang mengotori, yang mencelakakan hati sebagai salah satu kan bahan gitulahnya, salah satu bahan penilaian Allah dari seseorang itu amal dan hati. Yang selamat yang selamat gitulah. Ketika menghadap kepada Allah, ketika manusia dibangkitkan menghadap kepada Allah itu adalah orang yang hatinya selamat. Ya selamat dari apa? Iya selamat dari ririwa anu kararieu ya. Dari penyakit-penyakitnya. Taslah berarti tahnya karena ujubnya karena keturunan. Pelajarannya ya iyalah ujubnya jelas demikian. Karena keturunan tidak bisa sama sekali dijadikan pegangan untuk merasa dirinya itu mulia dan selamat. Tidak bisa. Yang merasanya untuk dijadikan pegangan gitu dirinya merasa mulia akan selamat itu nanti. Tadi penjelasan nama yang selamat itu adalah yang amalnya, karena amalnya dan karena hatinya bersih, hatinya selamat dari segala penyakitnya.